unsur seni antara lain yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Oke, di sini maksudnya misalkan salah satu contoh unsur seni rupa yaitu titik. Dari titik ini kita bisa menjadikan suatu garis. Oke. Dari garis kita bisa bentuk menjadi suatu bidang. Misalnya bidang kotak, bidang bulat. Dari suatu bidang kemudian kita bisa membentuk suatu bentuk. Oke. Misalnya dari kotak kita bisa buat menjadi kubus atau persegi panjang. Jadi banyak variannya. Dari sana juga kita bisa menambahkan warna, tekstur, gelap terang. Itu adalah unsur dari karya seni rupa. Oke, lanjut. Manfaat mempelajari unsur rupa. Ketika kita mengetahui dan mempelajari unsur kecil dari sebuah karya, akan banyak gaya dan macam varian baru yang bisa kita gali. Memahami titik sebagai salah satu unsur seni rupa membuka kreasi unik seperti pointillis yang hanya menggunakan titik untuk membuat karyanya. Memahami unsur warna membuka gerbang bagi para impresionis untuk menggali ke dalam baru dalam seni lukis. Nah, di sini manfaat mempelajari seni lukis yaitu yang pertama kita bisa menggali karya-karya atau varian baru atau teknik baru dalam pembuatan karya seni rupa itu sendiri. Contoh misalkan yaitu unsur seni rupa yaitu titik. Nah, di sini titik bisa menjadi teknik itu sendiri, kayak misalkan teknik pointillis yang dimana hanya menggunakan titik untuk menggambar atau melukis dan lain-lainnya gitu ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang titik. Titik adalah unsur paling dasar dalam seni rupa. Karena titik bisa melahirkan wujud ide gagasan lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. Di samping itu pula teknik lukis yang terkenal dengan menggunakan warna titik dan ukurannya itu yaitu disebut teknik pointillis. Nah, tadi sudah disebutkan ya pointillisnya. Dari ini sudah dijelaskan bahwa titik ini yang pertama bisa menjadi suatu garis, oke, bisa menjadi suatu bidang, dan lain-lain. Semua berawal dari titik. Oke, titik yang kita sentuh ke dalam suatu media, baik itu media kertas, media kanvas, media tembok, atau media dan lain-lainnya. Di sini ada juga teknik pointillis yang dimana hanya menggunakan titik untuk melukis atau menggambar. Tadi udah dijelaskan juga ya. Di sini akan dicontohkan teknik pointillis itu seperti apa dengan menggunakan teknik titik. Oke, ini adalah satu contoh karya dengan teknik titik.
Ya, oke, tadi adalah contoh teknik titik. Oke, dan tadi ada hasil karyanya juga. Lanjut, kita akan membahas garis. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lainnya. Secara definisi, garis adalah goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Garis juga menjadi unsur fisik yang mendasar dan penting dalam pembuatan karya seni. Garis membentuk dimensi, memanjang, dan memiliki arah, serta memiliki sifat-sifat yang khusus seperti panjang, pendek, vertikal, horizontal, lurus, melengkung, merombak, gelombang, dan sifatnya. Ini adalah dimaksud garis yaitu membentuk suatu goresan dari titik satu ke titik yang lain melalui tarikan. Oke, dari titik satu ditarik ke titik yang lainnya. Juga dijelaskan bahwa garis juga memiliki banyak sifat. Pertama, ada yang bergelombang, ada yang pendek, ada yang lurus. Titik ini juga, garis ini juga bisa berbentuk macam-macam ya. Kita bisa buat seperti tekstur, terus dari ruang juga kita bisa buat dari garis, dari gelap terang juga kita bisa buat dari garis, masih banyak lagi bentuk mau dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh teknik dengan menggunakan teknik garis. Ini video. Oke, tadi adalah contoh video dalam menggunakan teknik garis atau unsur garis. Sekarang lanjut, kita tentang bidang selanjutnya. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang menempati ruang dua dimensi disebut biwimatra. Bidang adalah suatu bentuk raut pipih datar sekitar dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan. Bidang terbagi menjadi bidang geometri dan non geometri. Selain itu juga terdapat bidang yang bersifat panjang. Bidang geometri adalah bidang yang teratur dirancang secara sistematis. Sebaliknya bidang non geometri adalah bidang yang tidak teratur dibuat secara ekspresif atau di sini saya jelaskan bidang ini yaitu ruang yang dua dimensi atau biwimatra. Dua dimensi, ingat ya, tiga dimensi. Bidang ini merupakan pertemuan antara garis, ya, maksudnya pertemuan antara garis dan tertutup terbuka.
Kalau misalnya terbuka itu bukan suatu bidang. Ingat ya, garis bertemu garis dan tertutup. Tidak ada yang terbuka dan tertutup, itu adalah suatu bidang. Yang bidang tadi yaitu menempati ruang dua dimensi atau dimensional. Nah, bidang juga dibagi dua. Yang pertama bidang geometri dan bidang non geometri. Bidang geometri yaitu bidang yang dihitung secara sistematis atau dirancang secara sistematis atau dibuat secara sistematis. Misalkan segitiga sama segitiga sama sisi, yang dimana setiap ujungnya, setiap sisinya itu memiliki panjang yang sama seperti kubus juga dan lain sebagainya. Kalau misalnya bidang non geometris yaitu bidang yang dibuat secara ekspresif, tidak diperhitungkan secara sistematisnya, jadi dibuat secara ekspresif ya, keinginan kita sendiri. Nah, ini adalah bidang videonya. Nah, tadi awalnya adalah bidang, terus dilanjut dengan jadi suatu bentuk. Ada persegi panjang, kubus juga dan lain-lain. Di sini juga ada juga yang menggunakan teknik perspektif, yaitu teknik mata elang. Yang dimana di sini gambar terakhir, video terakhir menunjukkan itu gambar perspektif mata elang, yang dimana jika burung melihat dari bawah dan melihat gedung-gedung, itu adalah namanya teknik perspektif. Oke. Lanjut, kita membahas tentang bentuk. Bentuk yaitu gabungan dari unsur bidang akan menciptakan bentuk. Bentuk secara bahasa berarti bangunan. Bentuk plastik form. Bangun adalah bentuk benda yang terlihat mata seperti bulat, persegi, tak teratur dan lainnya. Sedangkan bentuk plastik adalah bentuk benda yang terlihat karena adanya nilai value dari benda tersebut, misalnya kulkas. Adapun dua jenis bentuk antara lain yaitu bentuk geometris. Bentuk geometris terdiri dari bentuk kubistis, balok, dan kubus, dan silindris, dan lain-lain. Yang sering kita lihat ya, kotak, khususnya kubus, persegi panjang, ada misalnya bentuk segitiga, sisi, bentuk ya, bukan bidang, bentuk. Kalau misalnya bidang tadi kan sudah dijelaskan, yaitu dua dimensi atau dwimateral. Kalau misalnya bentuk ini seakan-akan terlihat mempunyai isi gitu ya. Nah, kalau misalnya bidang non geometris yaitu bentuk yang meniru objek yang ada di alam seperti hewan, manusia, pohon, dan masih banyak lagi ya. Di sini jelas ya, yang bentuk ini yaitu gabungan antara bidang. Jadi dijelaskan ya, kalau misalnya bidang itu dua dimensi. Kalau misalnya bentuk itu gabungan antar bidang. Oke, misalnya menjadi suatu kubus, bisa juga menjadi suatu persegi panjang, bisa juga menjadi suatu silinder, bisa juga menjadi suatu segitiga sama sisi. Yang intinya gabungan antara bidang jadi suatu bentuk. Nah, bidang juga terbagi dua. Yang pertama geometri atau geometris. Kalau misalnya bidang geometris ini yaitu bidang yang kita lihat, misalnya kotak, segitiga, terus silinder, trapesium, dan lain sebagainya. Itu bidang geometris. Kalau bidang maksudnya bukan bidang ya, bentuk. Kalau misalnya bentuk non geometris yaitu bentuk yang meniru objek, kayak misalkan pohon,
misalnya daun, terus manusia, hewan, dan sebagainya. Oke, ini adalah ya, oke, itu adalah suatu contoh bentuknya ruang. Ruang adalah luas, sekumpulan dalam bidang dan dimensi yang meliputi panjang lebar tinggi dalam suatu ruang. Ilusi dapat dibuat seperti garis dan bidang, kemudian dikombinasikan dengan warna yang dapat menciptakan ilusi sinar seperti perspektif dan kontras gelap terang. Jadi ruang sering dikaitkan dengan bidang, kawasan, benda. Nah, jadi maksudnya yaitu kalau misalnya ruang, ketika misalnya kita membuat suatu misalnya bidang, nah di sana kan terlihat flat ya. Nah, kalau misalnya kita ditambahkan dengan gelap terang atau kontras gelap terangnya itu sendiri, ada perspektifnya, misalnya tadi sudah dicontohkan di gambar di awal, perspektif mata elang misalnya kan, jadi seakan-akan ada ruang di sana. Kayak misalnya contoh gambar di layar ini kan kalau misalnya nggak ada gelap terang, terus tidak ada perspektifnya, seakan-akan flat ya, kayak cuma suatu bidang saja. Tapi kalau misalnya digambarkan lagi suatu ruangan, ditambah satu ruangan, terus ditambah gelap terang juga, seakan-akan itu menjadi suatu ruangan. Jadi bukan gambar yang flat cuma ada bidang saja, seakan-akan benda ini ada di dalam suatu media ini. Oke, bisa dipahami. Dan di sini akan dijelaskan tentang ruang itu sendiri dalam videonya, dan tekniknya itu bagaimana.
Nah, oke, tadi adalah suatu video contoh menggambar ruang. Nah, sekarang lanjut warna. Kita membahas tentang warna. Warna adalah unsur yang paling dominan dalam sebuah karya seni. Kesan yang ditimbulkan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita tahu bahwa warna berasal dari warna primer seperti merah, kuning, dan biru. Adanya warna memberikan kesan tertentu, contohnya seperti warna gelap biasanya memberikan nuansa berat, dan warna terang biasanya memberikan nuansa ringan. Nah, maksudnya di sini warna adalah unsur yang paling dominan dalam karya. Jadi kayak misalnya tadi kan contoh gambar-gambar yang ada di video itu terdapat warna ya, yaitu warna gelap dan warna putih, yaitu yang mengesankan bahwa ada ruang di sana. Nah, ditambahkan warna gelap dan warna terang seakan-akan menjadi suatu ruang. Oke, kalau misalnya nggak ada warna tersebut dari video-video sebelumnya, itu seakan-akan flat. Itu maksudnya adalah warna. Warna adalah unsur paling dominan dalam karya. Nah, biasanya kalau warna itu sendiri berasal dari warna primer. Misalnya warna merah, warna kuning, warna biru, itu adalah warna primer. Nah, warna gelap juga berbeda ya. Misalnya warna gelap ini memberikan nuansa berat, kalau misalnya warna terang ini memberikan nuansa ringan, kayak misalnya pencahayaan untuk kebanyakan warna terang. Oke, ini adalah contoh karya dengan menggunakan warna.
kita ngebahas tentang tekstur. Tekstur adalah kondisi suatu permukaan benda yang biasanya dites menggunakan indera peraba. Menurut Fajar Siddiq dan Amin Prayitno, tekstur adalah sifat permukaan seperti lunak, lembut, kasar, dan halus. Beda lagi menurut Prasjoyo, tekstur menjadi suatu karya seni bernilai tinggi karena di dalamnya memberikan tambahan irama dinamika pada permukaan karya seni. Nah, jadi intinya kalau misalnya tekstur itu biasanya sebagai alat tes indera peraba, dari mulai mata bahkan kulit itu sendiri. Nah, kalau misalnya menurut Fajar Siddiq dan Amin Prayitno itu tekstur itu ada lunak, ada lembut, ada kasar dan halus. Misalnya menurut Prasjoyo itu adanya tekstur itu menjadi suatu nilai tinggi karena memberikan irama dan dinamika pada suatu karya seni. Nah, ini adalah contoh tekstur dalam suatu bidang gambar dua dimensi. Nah, tadi adalah contoh tekstur. Sekarang kita ke gelap terang. Gelap terang, unsur seni yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang itu timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh dalam permukaan benda. Nah, adanya perbedaan inilah mengapa sebabnya muncul tingkat warna yang berbeda-beda, di mana bagian sisi yang terkena cahaya akan lebih terang, sedangkan bagian sisi yang sedikit terkena cahaya akan lebih gelap. Nah, contoh yaitu yang ada di gambar samping ini. Nah, kalau misalnya pencahayaannya di atas, misalnya tepat seperti jam 12 malam, itu bayangannya beda lagi. Kalau misalnya bayangannya terbit di pagi hari, benda yang terkena cahaya itu berbeda bayangannya lagi. Beda juga dengan sunset juga, pencahayaannya apabila terkena objek akan beda lagi. Itu yang termasuk gelap terang. Dimana kalau misalnya benda itu terpapar cahaya, berarti benda itu akan terang. Beda lagi bila benda itu terpapar cahayanya sedikit, itu akan lebih cenderung gelap. Di sini maka adanya distorsi, nah dari gelap ke terang, yang sering kita sebut juga yang dimaksud dengan gradasi warna. Ini juga ada di gelap terang. Oke, bisa dipahami. Nah, ini adalah contoh video gelap terang.
Semoga dari materi yang Bapak sampaikan semoga mudah dipahami bagi kalian semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Iya.